Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rinda Qurratul Ayun selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan bisa berkumpul pada majelis ilmu pagi hari ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Perkenalkan, nama saya Dovir Saputra sebagai moderator pada presentasi kali ini yang akan mempresentasikan materi tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Emi Fahmia, yang kedua Vika Furi Mateta, yang ketiga M. Vicky Hidayat. Pada pembahasan pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam kali ini meliputi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan perusahaan dan strategi pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim. Yang ketiga, pengertian karakteristik produk. Yang keempat, pengertian diferensiasi produk. Yang kelima, pengertian Islamic branding. Yang keenam, proses pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi yang baik. Dan yang ketujuh, pengertian power marketing. Baik, untuk materi pertama, saya persilahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Emi Fahmia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Fahmia dengan NIM 04 105 020108, program studi ekonomi syariah. Di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang perencanaan perusahaan dan strategi pemasaran dan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim. Perencanaan perusahaan dan strategi pemasaran. Setiap perusahaan pasti selalu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan usaha yang diarahkan. Rencana yang disusun akan memberi arahan terhadap kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan. Rencana kegiatan perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh dan didukung oleh rencana pelaksanaan yang lebih rinci dalam bidang kegiatan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Rencana kegiatan perusahaan juga mencakup rencana pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Perencanaan strategi pemasaran adalah cara untuk dapat menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu penyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan sebagai usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi perusahaan merupakan hal yang penting untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan agar sesuatu yang akan diraih di masa depan bisa tergambar jelas. Visi dan misi juga dapat dijadikan sebagai motivasi kepada seluruh pengelola perusahaan untuk tetap konsisten dan konsentrasi dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam menetapkan dan mengembangkan pernyataan misi, sebaiknya mengikut sertakan pendapat para manajer, karyawan, bahkan pelanggan. Misi memberikan pengertian bersama kepada karyawan akan tujuan, arah, dan peluang. Selain itu, misi dibutuhkan untuk membantu karyawan agar bekerja secara independen dan kolektif ke arah mencapai tujuan. Yang kedua adalah perencanaan strategi pemasaran. Akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dapat dipicu oleh perubahan pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan. Kini kegiatan pemasaran seperti promosi sudah semakin marak dilakukan di media, terutama di media sosial.
Semakin dekatnya dunia maya dengan kehidupan sehari-hari merupakan pengaruh dari era digital yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, setiap perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan media jika ingin memenangkan pasar. Yang ketiga adalah strategi pemasaran dalam Islam. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Sejak muda, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur. Hal tersebut sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam yang berikut, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 44. Salah, mohon maaf. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa. Syekh Abdul Aziz bin Fatih Al-Syahid Nada dalam Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan, sepanjang perjalanan sejarah, kaum muslimin merupakan simbol sebuah amanah dan di bidang perdagangan mereka. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Islam juga menganjurkan umatnya untuk memasarkan produk, menetapkan harga dengan jujur. Oleh karena itu, kejujuran dan kebenaran merupakan karakter dalam Islam berdagang yang penting dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang dan jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Yang kelima adalah mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Segmentasi pasar sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan, pola pembelian dan tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran yang ada di pasar. Selanjutnya adalah strategi pemasaran kepada pelanggan non-Muslim. Pemasaran Islam bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, namun juga dapat ditujukan kepada berbagai umat beragama, bahkan umat yang tidak beragama sekalipun. Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmatan lil alamin, yaitu mampu membawa keberkahan bagi seluruh alam tanpa membeda-bedakan suku agama, ras, budaya, derajat, dan jenis kelamin. Hal tersebut tidak terlepas dari kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama yang telah diridhoi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut, yang artinya adalah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah. Pemasaran Islam memiliki keunggulan bukan hanya dalam hitungan bisnis, namun juga memiliki keunggulan dalam sisi moral. Bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang mampu menembus batas ideologis umat non-Muslim sehingga tertarik dan bersedia bergabung dengan pemasaran Islam. Sekian dari penjelasan materi saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, David? Udah. Ya, baik, Emi Fahmia, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri berikutnya.
Mana mau aku, Fir? Karakteristik, Fir. Ya, silahkan. Baik, Fika Furin. assalamualaikum. Ini yang di record nggak ada mukaku. Ada, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Furi Mareta dari kelompok 3 pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik produk dan diferensi produk. Nah, yang pertama karakteristik produk. Nah, karakteristik produk ini merupakan produk bermanfaat jika memiliki proses produksi yang benar dan baik. Dan adapun metode yang digunakan dalam proses produksi ini juga harus benar dan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 143, di situ artinya ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang yaitu sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang dia haramkan itu 2 yang jantan, 2 yang betina, atau yang ada di dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar. Nah, di dalam ayat tersebut itu diajarkan kepada manusia bahwa dalam meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Nah, jadi dalam menjelaskan manfaat produk, peran data dan fakta sangat penting. Bahkan seringkali pemaparan data dan fakta lebih berpengaruh dibandingkan dengan penjelasan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik produk itu dilihat dari prosesnya dengan baik dan benar dan metode dalam produksinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya materi diferensi produk. Nah, apa sih diferensi produk itu? Diferensi produk, different. Kata different itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya berbeda. Nah, berarti diferensi produk itu adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya jadi lebih menarik terhadap suatu pasaran tertentu. Nah, jadi di dalam usaha, kalian tuh harus memiliki yang namanya different atau pembeda. Kalian harus kreatif dalam membuat inovasi atau hal baru. Seperti contohnya sekarang itu ST. ST sekarang itu banyak macam-macamnya kan ya. Kalau dulu kan cuma ST biasa yang pakai plastikan, kemasan plastikan gitu, yang biasa-biasa gitu kan, 500-an, 1000-an gitu. Nah, sekarang itu keluarlah produk baru seperti teknik, nah itu sebenarnya itu sama aja sama ST biasa, cuman di dalam produk-produk baru itu keluar yang namanya different. Nah, different di dalamnya itu seperti apa? Seperti pembaruan di dalam kemasannya. Di dalam kemasannya itu pembedanya di dalam kemasan. Terus pembeda di dalam rasanya. Nah, kalau di tabrik kan beda kan ya sama kayak teh bungkusan biasa, di tabrik itu kemasannya udah berbeda dan unik. Nah, terus rasanya itu juga dicampur-campur kan ya. Kalau di tabrik itu ada rasa mangga, ada rasa coklat, ada rasa itu. Nah, itu yang namanya different. Terus setelah itu selanjutnya different produk dapat membedakan produk utama berdasarkan keistimewaannya, kinerja, harga, terus kesesuaiannya, daya tahannya, keandalannya, kemudian untuk diperbaiki gaya dan rancangan produk seperti yang saya katakan tadi. Nah, sementara itu Kotler dan Keller menyatakan bahwa di diferensiasi produk merupakan salah satu strategi perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk pesaing. Nah, jadi different ini merupakan alat untuk bersaing di dalam usaha. Terus selanjutnya Kotler dan Keller juga pernah mengatakan bahwa suatu produk dapat
didiferensiasikan melalui beberapa cara. Yang pertama melalui bentuk. Nah, di dalam bentuk ini digunakan untuk melakukan diferensiasi produk berdasarkan ukuran, model, atau struktur fisik produk. Seperti contohnya yang tadi itu. Di dalam tebrik itu kan ukurannya antara tebrik sama teh Indonesia itu beda-beda kan, ukurannya beda-beda dan modelnya beda-beda. Itu buat alat bersaing. Terus yang kedua ada yang namanya fitur. Fitur merupakan alat persaingan yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lain berdasarkan fitur yang dipakai dalam melengkapi fungsi dasar dari suatu produk. Nah, yang ketiga ini juga ada mutu kinerja, merupakan tingkat berlakunya karakteristik dasar terhadap produk. Terus yang keempat ini ada juga yang namanya mutu kesesuaian. Mutu kesesuaian ini apa? Tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua unit yang diproduksi terhadap spesifikasi yang dijanjikan. Terus ada yang namanya juga daya tahan. Daya tahan itu merupakan suatu ketahanan pada suatu produk atau suatu ukuran usia operasi produk. Jadi daya tahan terhadap produk itu juga bergantung dengan produksinya. Terus yang selanjutnya itu ada juga yang namanya keandalan. Keandalan ini juga merupakan ukuran kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan rusak atau gagal pada periode tertentu. Nah, terus ada juga mudah diperbaiki. Jadi mudah diperbaiki ini adalah ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk mengalami kerusakan. Terus ada juga yang namanya gaya style, yang itu menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Jadi kita harus memiliki inovasi untuk bagaimana sih caranya membuat suatu produk itu berbentuk menarik gitu, berbentuk menarik pelanggan gitu. Entah dari kemasannya, entah dari apanya gitu, entah dari kalau minuman dari sedotannya atau apa gitu. Kayak di McD itu kan ada apa ya? Es krim itu kan apa sendoknya itu bentuknya unik gitu, itu kan termasuk dengan different. Terus yang terakhir ini ada yang namanya desain. Desain ini merupakan suatu kualitas yang diukur berdasarkan rancang bangun produk. Jadi kalau kita memiliki usaha, kita juga harus pintar-pintar mendesain rancangan sebuah produk begitu. Udah cukup materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vika Purimareta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang Islamic branding. Menurut Abu Bakar Ar-Serhan, Islamic branding merupakan istilah yang syarat makna dan dapat menjadikan pembeda sekaligus suatu pembeda dalam suatu produk. Islamic branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk. Islamic branding adalah penggunaan merek yang menunjukkan identitas Islam dan mencantumkan sertifikasi logo halal yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Praktek Islamic branding yaitu merek yang sesuai dengan prinsip syariah yang banyak memunculkan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas, dan pemahaman inti pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari Islamic branding yang menerapkan empati dan nilai-nilai syariat adalah dalam rangka untuk menarik konsumen muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Pada pelaksanaannya, Islamic branding dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu Islamic branding by compliments. Merek Islam harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh atau taat kepada syariat Islam. Brand yang masuk pada kategori ini adalah produk halal, diproduksi oleh negara Islam, dan ditujukan kepada konsumen muslim. Contohnya adalah kurma. Kurma adalah sentimen agama dan bentuk realitas dari agama Islam itu sendiri. Dan di mana konsumennya rata-rata atau 90% yaitu masyarakat muslim di seluruh dunia. Yang B, Islamic by origin.
Islamic origin ini adalah penggunaan merek tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya karena negara asal produk tersebut sudah dikenal sebagai negara Islam. Saya beri contoh daging sapi dari Indonesia. Kenapa tidak perlu menggunakan logo halal atau bagaimanapun? Karena di Indonesia cara penyembelihan daging sapi itu sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim atau orang-orang Muslim. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dalam penyembelihan daging di Indonesia itu diawasi oleh MUI. Yang selanjutnya yaitu Islamic branding by customer. Islamic branding by customer ini adalah merek dari asal negara non-Muslim tapi produknya dinikmati oleh konsumen Muslim. Merek ini biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen Muslim. Saya kasih contoh daging sapi kembali. Pak, di Jepang, daging sapi yang terkenal dengan kualitasnya yaitu Wagyu, pada saat ini sudah menerapkan atau membranding produknya dengan sertifikasi halal. Dari 3 bentuk Islamic branding di atas dapat dikelompokkan atau menciptakan 4 tipe dari Islamic branding, yaitu yang pertama yaitu True Islamic brand, yaitu merek ini memenuhi ketiga deskripsi Islamic branding, yaitu merek yang halal, diproduksi di negara Islam dan menargetkan konsumen Islam. Yang kedua yaitu Traditional Islamic brand. Merek ini berasal dari negara-negara Islam dan menargetkan konsumen Muslim. Seperti dijelaskan di atas, ini ada diasumsikan halal secara globalisasi pasar Islam. Yang ketiga, Inbound Islamic brand. Merek halal yang menargetkan konsumen Muslim namun berasal dari negara non-Muslim. Yaitu seperti contohnya tadi, daging sapi Wagyu berasal dari negara Jepang. Yang terakhir yaitu Outbound Islamic brand, merek halal yang berasal dari negara-negara Islam tapi tidak harus menargetkan konsumen Muslim. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir yaitu M. Vicky Hidayat. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Vicky M. Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi, serta power marketing. Yang pertama yaitu pengemasan. Kita mendefinisikan pengemasan atau packing sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan atau packing bisa mencakup 3 tingkatan bahan, yaitu paku ribbon kolokni muncul dalam botol kemasan primer yang dimasukkan ke dalam kotak karton kemasan sekunder yang terdapat dalam kotak bergelombang kemasan pengiriman yang berisi 6 lusin kotak paku ribbon. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi. Kita harus memasukkan pengemasan sebagai senjata pemberian gaya, khususnya dalam produk makanan, kosmetik, perlengkapan mandi, dan peralatan kecil konsumen. Pengembangan kemasan yang efektif membutuhkan beberapa keputusan. Dari perspektif perusahaan maupun pelanggan, pengemasan harus mencapai sejumlah tujuan, yaitu identifikasi merek, sampaikanlah informasi yang deskriptif dan persuasif, permudahkan proteksi dan transportasi produk, dan yang selanjutnya bantulah penyimpanan di rumah dan bantulah konsumsi produk. Yang selanjutnya yaitu tentang pelabelan. Penjual harus memberikan label produknya. Label adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama merek atau banyak informasi, sekalipun penjualnya lebih menyukai label yang sederhana. Undang-undang mungkin mengharuskan informasi tambahan. Label merupakan beberapa fungsi, yaitu A. Yang pertama, label tersebut mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, mungkin juga menunjukkan kelas produk. Dan yang ketiga yaitu mungkin menjelaskan produk, siapa pembuatnya, di mana, kapan, apa kandungannya, bagaimana digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan
aman. Yang keempat yaitu mungkin mempromosikan produk melalui grafik-grafik yang menarik. Yang kelima yaitu teknologi baru memungkinkan label membungkus ketat seluruh wadah. Dan yang keenam yaitu label pasti akan ketinggalan zaman dan perlu diperbarui. Selanjutnya yaitu tentang jaminan dan garansi. Semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjukkan untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengambilan uang. Jaminan apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan dapat dituntut secara hukum. Yang selanjutnya yaitu materi tentang power marketing. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar kita sebut sebagai pembuat harga atau price market, sedangkan mereka yang tidak memiliki kita sebut sebagai pengambil harga atau risk taker. Selanjutnya, kekuatan pasar juga terkait dengan struktur pasar di mana perusahaan beroperasi. Itu hadir di pasar persaingan tidak sempurna seperti oligopoli dan monopoli. Sebaliknya, di pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kekuatan harga dan hanya bertindak sebagai price taker. Mereka menggunakan harga pasar sebagai harga jual produknya. Perusahaan memiliki kekuatan pasar jika mereka dapat mendominasi pasokan pasar atau mereka dapat mendiferensiasi penawaran, memungkinkan mereka untuk menetapkan harga premium. Yang pertama yaitu kekuatan pasar penting. Yang kedua yaitu hubungan antara kekuatan pasar dan struktur pasar. Kekuatan pasar hadir di pasar persaingan tidak sempurna seperti persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Sebaliknya, di bawah persaingan sempurna, perusahaan tidak memilikinya. Mereka menetapkan harga pada harga pasar yang mana sama dengan biaya marginal. Pasar persaingan sempurna terdiri banyak pemain dengan ukuran yang mirip. Pasar output masing-masing perusahaan juga relatif kecil sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi output pasar dengan mengubah tingkat produksi mereka. Yang selanjutnya di bawah persaingan monopolistik. Perusahaan memiliki beberapa kekuatan pasar meski pasar terdiri dari banyak pemain kecil dan hambatan untuk masuk rendah. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi melalui diferensiasi seperti strategi periklanan dan non-harga lainnya. Yang selanjutnya yaitu di pasar oligopoli. Perusahaan menikmati kekuatan pasar yang substansial itu bersumber dari hambatan masuk yang tinggi, dominasi pasokan atau diferensiasi produk. Perusahaan mendiferensiasi produk mereka pada aspek seperti kualitas, fitur, dan strategi non-harga lainnya. Yang selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar terdiri dari satu pemain yang mana menentukan pasokan, kualitas, dan harga barang. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar. Kekuatan pasar tergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama jumlah dan ukuran perusahaan, yang kedua elastisitas permintaan, dan yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat ketidaksempurnaan informasi,
Dan yang kelima yaitu hambatan masuk. Dan yang keenam, ketersediaan produk substitusi dan biaya peralihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin merevisi, kali aja dari penyampaian kami ada yang salah, silakan di kolom komentar. Saya tutup presentasi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.